Pemirsa, KPK menggeledah kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama. Penggeledahan dilakukan untuk penyidikan dugaan korupsi kuota haji merugikan negara 1 triliun rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama berkaitan dengan kasus dugaan rasuah penyelenggaraan dan penyaluran haji di Kemenak. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan penggeledahan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh terkait kasus dugaan penentuan kuota dan penyelenggaraan haji 2023-2024. Namun, Budi belum menjelaskan secara detail mengenai barang apa saja yang disita dari penggeledahan tersebut. Hari ini tim sedang melakukan penggeledahan di Kementerian Agama, khususnya di Ditjen PHU. Tentu penggeledahan ini untuk menemukan bukti-bukti yang dibutuhkan oleh penyidik dalam proses penyidikan perkara ini, di mana dalam penyidikan terkait dengan kuota haji Indonesia untuk penyelenggaraan haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, KPK telah menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Sementara Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i mengaku tidak mengetahui penggeledahan di kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau Ditjen PHU. Menurut Syafi'i, KPK tidak datang ke ruangannya. Oh, saya nggak tahu, saya di ruangan saya. Ruangan saya kan di sana. KPK nggak datang ke sana. Jadi saya nggak tahu apa yang mereka lakukan. Beda. Itu aja. Jadi nggak ada yang bisa saya komentari. Saya nggak ketemu KPK-nya, KPK-nya nggak ke ruangan saya, maka saya nggak tahu apa-apa. Mana ada yang bisa ditutupi? Kalau pihak sudah bekerja kan mesti semuanya harus dibuka. Nggak boleh ditutupi dong. Jadi kemana terbuka ya Pak terkait dengan proses kasus hukum yang berjalan saat ini? Semua proses hukum dimanapun di Republik ini, siltinya kita sebagai warga negara harus membantu. Masalah dalam kasus korupsi ini karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Berikutnya, pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman atau Sritex sebagai tersangka dugaan pemberian korupsi kredit bank. Ini adalah tersangka baru untuk kasus di Sritex, pemirsa. Iwan Kurniawan Lukminto, Direktur Utama PT Sritex, akhirnya mengenakan rompi pink seperti yang kita lihat ini ya, dan diborgol kedua tangannya. Ya, hal ini ditetapkan usai Kejaksaan Agung telah menetapkan dirinya sebagai tersangka. Sebelumnya Iwan terseret kasus ini, pemirsa, usai diduga menandatangani akte perjanjian pemberian kredit dari Bank BJB tahun 2020 lalu. Padahal ia tahu kredit itu diberikan tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Dikawal oleh petugas Kejaksaan Agung, Iwan keluar dari gedung Kejagung pada Rabu malam dan masuk ke mobil tahanan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank ke PT Sritex. Dalam kasus ini, Iwan menjadi tersangka ke-12 yang ditetapkan oleh Kejagung. Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang telah diperoleh tim penyidik, yaitu berupa keterangan saksi-saksi, surat, juga ada ahli. Pada hari ini tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kembali menetapkan 1 orang tersangka dengan identitas. Ya, pemirsa, akhirnya sejumlah petinggi Sritex dinyatakan sebagai tersangka di kasus dugaan korupsi yang melibatkan 3 bank daerah dan juga PT Sritex. Kasus ini, pemirsa, merugikan negara hingga 1,08 triliun rupiah. Kasus di PT Sritex memang seolah mengobrak-ngabrik perasaan. Oktober 2024, PT Sritex dinyatakan pailit. Ribuan karyawan terpaksa tak lagi bekerja.
Keharuan muncul antar karyawan dan petinggi di PT Sritex kala itu mengundang simpati banyak orang. Kedekatan petinggi-petinggi Sritex bersama karyawannya ini sempat viral di media sosial. Ironisnya, Mei 2025, Kejagung mengungkap penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi di PT Sritex. Dan penangkapan Kejagung ternyata menyasar ke petinggi Sritex yang sempat viral saat bersedih bersama karyawannya saat Sritex dinyatakan pilot. Penyidikan juga melibatkan 3 bank daerah yang diduga terlibat dalam kasus pemberian kredit kepada PT Sritex. Bank daerah berperan penyelenggara yang terlibat, sedangkan PT Sritex pihak swasta yang mengajukan pinjaman. Dalam kasus ini diduga ada penyalahgunaan pemberian kredit dari himpunan bank negara dan pemerintah daerah untuk keperluan membayar utang dan membeli aset yang tidak tepat. Padahal, uang pinjaman tersebut seharusnya digunakan untuk keperluan modal operasional PT Sritex. Kejagung mencatat kerugian negara mencapai 1,08 triliun rupiah berasal dari kredit yang diberikan Bank DKI, Bank Jateng, dan Bank BJB kepada Sritex gagal dilunasi. Ya pemirsa, dengan ditetapkannya Dirut Sritex Iwan Kurniawan Lukminto sebagai tersangka baru dugaan korupsi PT Sritex, total tersangka jadi 12 orang. Para tersangka tidak hanya berasal dari jajaran petinggi Sritex, namun juga 3 bank daerah. Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka baru dalam dugaan korupsi PT Sri Isman Rejeki, Sritex. Tersangka baru tersebut yakni Direktur Utama PT Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto. Dengan ditetapkannya Iwan Kurniawan, total ada 12 tersangka dalam kasus ini. Sebelumnya, Komisaris Utama Sritex, sekaligus saudara kandung Iwan Kurniawan, yakni Iwan Setiawan Lukminto, juga menjadi tersangka karena terbukti melakukan korupsi dana kredit dari Bank BJB dan Bank DKI untuk Sritex. 2 mantan pejabat Sritex lainnya, Diki Syahbandinata dan Alan Moran Severino, juga menjadi tersangka. Dari kalangan bank yakni Bank DKI ada ex-Dirut Zainuddin Mapa, ex-Direktur Bisnis Babai Farid Wazadi, dan ex-Direktur Teknologi dan Operasional Pramono Sigit. Dari Bank Banten dan Jawa Barat BJB, ex-Dirut Yudi Renaldi dan ex-Senior Executive VP Beni Riswandi juga menjadi tersangka. Dari Bank Jateng, 3 orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah ex-Dirut Supriyatno, ex-Direktur Bisnis Korporasi dan Komersial Pujiono, dan ex-Kepala Divisi Bisnis Korporasi dan Komersial Suldiarta. Akibat korupsi PT Sritex, negara ditaksir mengalami kerugian lebih dari 1 triliun rupiah yang diperoleh dari total kredit yang diberikan bank-bank daerah tersebut kepada Sritex.